Selamat datang di Nyai Rampi Channel. Kali ini kami akan membagikan pengalaman Nyai Rampi bertemu dengan sosok yang bisa dibilang penampakannya itu sangat berbeda dari sosok asal lainnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan juga share agar channel ini lebih berkembang dan lebih banyak lagi membagikan pengalaman menyeramkan lainnya. Bisa diceritakan Nyai itu kejadiannya terjadi di daerah mana, Nyai? Daerah Pengalengan ya. Pengalengannya itu di daerah mana, Nyai? Maaf ya, Nyai tidak bisa menyebutkan di mana tepatnya. Saat malam hari, Nyai menerima panggilan telepon dari salah satu teman Nyai. Dia menyuruh Nyai untuk segera datang ke rumahnya karena ada sesuatu hal penting yang harus dibicarakan. Nyai dan suami berangkat dari rumah jam 8 ya, memakai motor. Saat itu di jalan masih banyak orang ya, masih banyak pedagang yang berjualan, masih banyak kendaraan ya yang melintas. Sampai akhirnya Nyai tiba di rumah teman Nyai dan Nyai mengobrol ya. Karena saking asiknya mengobrol, tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam ya. Dan akhirnya Nyai dan suami berpamitan. Tapi saat itu teman Nyai menahan ya. Kemana teh? Di sini aja udah malam, tidur di sini. Nyai kan jawab, terima kasih lah, lain waktu. Akhirnya Nyai keluar dari rumah sambil menunggu suami Nyai mengeluarkan motor dari halaman. Nyai kan berdiri itu di gang. Nyai itu merasa ada seseorang yang sedang mengawasi Nyai ya dari arah belakang. Nyai lihat ke belakang nggak ada siapa-siapa. Singkat cerita, Nyai dan suami naik motor ya, menyusuri gang sampai akhirnya tiba di jalan raya. Saat itu jalan raya sepi ya, sangat sepi sekali. Udara malam itu terasa sangat dingin dan kabut sudah mulai turun ya, mulai turun ke bawah. Jadi poek kalau kata orang Sunda mah gelap ya, gelap. Nyai sama Nyai berbincang, saya sama suami Nyai berbincang ya di motor. Samar-samar tuh dari kejauhan Nyai itu mendengar suara ya, suaranya semakin dekat. Tapi Nyai lihat ke belakang gak ada apa-apa ya. Lalu Nyai terus lanjutin ngobrol sama suami Nyai. Sampai tiba-tiba terdengar lagi tuh dari kejauhan tuh samar-samar seperti ada suara lagi ya, ketoprak, ketoprak, ketoprak gitu. Nyai kan heran ya. Nyai tuh heran tuh kok kan di sini tidak ada orang yang memelihara kuda ya. Ketoprak, ketoprak, ketoprak. Semakin lama suara itu semakin mendekat ya, semakin mendekat. Karena Nyai itu kan heran ya, kaget heran. Nyai bilang kan ke suami, "Pah, denger tuh ada suara apa?" Suami Nyai bilang kan sambil melihat ke arah kaca spion, "Ah, nggak ada apa-apa mah." Lalu Nyai menyuruh suami Nyai kan menepi ya. Nyai turun dari motor, Nyai lihat tuh suasana di sana emang tidak ada apa-apa, sepi ya. Akhirnya Nyai dan suami melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba ya beberapa saat kemudian terdengar lagi tuh suara ketoprak, ketoprak, ketoprak. Semakin lama semakin keras. Karena Nyai penasaran, Nyai lihat kan ke belakang. Saat itu Nyai kaget karena Nyai melihat sesosok pria ya dengan kulit yang sangat hitam, rambut panjang, matanya melotot ke Nyai, badannya kurus kering seperti tulang dibungkus kulit ya. Dan yang lebih aneh lagi, bagian bawahnya sosok kuda, berbentuk kuda. Jadi dari pinggang ke atas manusia, tapi dari pinggang ke bawah berbentuk kuda. Nyai kan kaget ya, Nyai kaget bercampur takut ya. Nyai itu baru seumur hidup melihat sosok makhluk seperti itu. Nyai itu merasa takut. Nyai terus lihat ke belakang, si makhluk itu terus berlari ya, sambil membuka mulutnya meringkik gitu ya, ajar rehem kalau kata orang Sunda. Terus tangannya tuh seperti ke depan, mau ke depan seperti mau mencengkeram Nyai ya. Nyai kan takutnya, dari motornya tuh begini aja terus. Tapi aneh ya, anehnya tuh setiap dia mau mencengkeram Nyai terpental ke belakang. Nah, saat itu motornya apakah ngebut atau melaju perlahan, Nyai? Perlahan, tapi aneh ya, anehnya tuh dia tuh berlari sangat kencang seperti ingin mencengkeram ya. Tapi setiap dia mendekati Nyai terpental lagi ke belakang, mendekati Nyai terpental lagi ke belakang. Jadi si sosok itu terpental, dia bangkit terus mengejar Nyai gitu, Nyai? Iya, dia terpental, bangkit lagi, mencoba lagi mengejar Nyai, terus mengejar sampai akhirnya dia berada di samping Nyai. Nah, saat berada di samping apakah Nyai mencoba untuk bercerita kepada suami atau bagaimana, Nyai? Enggak,
Nyai Nyai cuman diem ya. Nyai cuman lihat aja terus ngelihat ke sosok pria itu. Dia tuh seperti ingin gimana ya? Gitu tuh. Gitunya. Oh, jadi ingin menerkam gitu Nyai ya. Tapi itu suami Nyai apakah tidak melihat atau bagaimana Nyai? Tidak. Dia mah tidak mendengar. Diam aja sampai pakai motor. Nyai itu mau ngomong takut, mau berteriak gimana ya? Setelah itu apa yang dilakukan Nyai? Nyai memalingkan muka ya, lalu Nyai berdoa ya dalam hati. Terus dia tuh terus ya ada di pinggir kan, dia terus mengejar Nyai. Nyai terus berdoa sambil sekali-sekali Nyai lihat ke pinggirnya, lihat ke pinggir, tapi terus dia tuh mengejar Nyai sampai akhirnya di sebuah tikungan Nyai mendengar ya samar-samar tuh semakin jauh tuh suaranya. Karena Nyai penasaran, Nyai coba kan lihat ke belakang, dan di belakang itu si sosok pria tadi ya yang berbentuk kuda itu sedang berdiri dan menghilang di kegelapan malam. Oh, jadi dia memperlambat lari dan menghilang itu Nyai, tapi masih tetap memperhatikan Nyai gitu. Ya, sambil memperhatikannya begini, terus dia melihat, tapi menghilang di kegelapan malam. Nah, setelah sampai di rumah, Nyai coba itu menceritakan ke suami atau bagaimana Nyai? Ya, sesampainya di rumah, Nyai bercerita ya pada suami, pada anak, pada kakak yang di rumah bahwa Nyai tadi mengalami hal yang sangat menakutkan. Suami Nyai bilang, "Mah, kenapa nggak bilang dari tadi?" "Ah, enggak cuman gitu aja," Nyai bilang ke suami. Ya mungkin takutnya ya kalau di jalan tadi itu Nyai bercerita kepada suami, takutnya terjadi apa-apa gitu ya. Takut terjadi kecelakaan mungkin Nyai. Ya, takutnya suami Nyai panik ya. Sampai keesokan harinya Nyai menelepon ya sama teman Nyai. Nyai bercerita kejadian yang Nyai alami tadi malam, dan dia pun berkata, katanya memang benar di daerah dia itu ada beberapa orang yang pernah melihat sosok makhluk itu. Oh, jadi si makhluk itu memang tempat tinggalnya di daerah situ Nyai gitu ya? Iya, katanya ada di situ. Nah, dari kejadian yang sudah Nyai alami itu, apakah bisa disimpulkan sebenarnya makhluk apa sih itu Nyai? Menurut Nyai, makhluk itu adalah siluman kuda ya, siluman kuda. Itu tadi pengalaman menyeramkan Nyai Rampi bertemu dengan siluman kuda. Jika ada sobat Nyai yang ingin berbagi pengalaman mistis, silahkan kirimkan ke emailnya Nyai Rampi di nyairampi@gmail.com atau bisa langsung kirim ke Instagramnya di @nyairampi. Link ada di deskripsi. Sekian untuk video kali ini. Nantikan juga pengalaman-pengalaman menyeramkan lainnya hanya di Nyai Rampi Channel. Saya Chandra dan saya Nyai Rampi. Kami mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.